Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita ditakdirkan berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti mengalami cobaan dan ujian di dalam hidupnya masing-masing, baik orang beriman ataupun orang yang non-muslim. Namun sebagai muslim, kita harus menghadapi cobaan hidup yang berat dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian justru menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti para nabi dan rasul yang mendapatkan ujian lebih berat. Misalnya Nabi Ayub alaihi salam yang ditimpakan kemiskinan dan penyakit selama puluhan tahun, namun tetap sabar hingga Allah mengembalikan kondisi Nabi Ayub tersebut sama seperti semula. Lantas bagaimanakah seharusnya seorang muslim menghadapi cobaan hidup yang berat? Simak video ini sampai habis. Berikut ini merupakan tuntunan terbaik dalam menghadapi cobaan hidup yang berat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhlas dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara pertama dalam menghadapi cobaan hidup yang berat adalah dengan ikhlas, yaitu tetap beriman dan ridha terhadap qada dan qadar ataupun ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab musibah apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi kami. Surah Al-Hadid. Semakin berat cobaan dan semakin ikhlas kita menghadapinya, maka pahala yang kita terima juga akan semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, sabar berarti menahan diri terhadap apa-apa yang kita benci. Cobaan tentunya adalah salah satu hal yang tidak kita inginkan dan tidak kita senangi. Namun kita tetap harus bersabar karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita pun disunnahkan mengucap kalimah istijraj, yaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur atas cobaan adalah hal yang mungkin lebih sulit dari sekedar bersabar. Sabar dan syukur adalah dua pilar iman. Dua sikap ini sering disebut bersamaan dalam Al-Quran. Maka sabar dan syukur seperti dua sisi mata uang. Di antaranya dalam surah Ibrahim ayat kelima, surah Asyura ayat 33, surah Saba ayat 19, dan surah Luqman ayat 31.
Membiasakan diri bersyukur adalah ciri orang beriman. Syukur tidak hanya dilakukan saat mendapatkan nikmat ataupun kebahagiaan, tetapi di dalam semua kondisi juga kita harus bersyukur, termasuk di saat kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus mensyukurinya sehingga kita akan meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak merupakan kebahagiaan yang hakiki. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang berat jangan sampai membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Justru kita harus berbaik sangka kepada Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahimnya. Allah pun memiliki cara tersendiri dalam menyayangi hamba-hambanya. Salah satunya dengan memberikan cobaan dan ujian dalam hidup. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau sudah begitu, insya-Allah kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, mencari hikmah di balik musibah. Selain berbaik sangka, seorang muslim juga harus mencari hikmah di balik musibah yang dia alami. Seorang muslim yang mampu mengetahui hikmah dari musibah akan memiliki ketangguhan mental. Hikmah dari menghadapi cobaan dengan sabar antara lain diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim yang tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memperbanyak berdoa dan berzikir. Seorang muslim disunnahkan memperbanyak doa dan zikir jika menghadapi cobaan. Zikir dapat menenteramkan hati seseorang yang sedang gelisah ataupun stres. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd. Tentunya memperbanyak doa dan zikir menjadi seseorang semakin mulia dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis riwayat Muslim, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tertimpa musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Yang ketujuh, tetap berikhtiar. Yang terakhir, kita juga harus tetap berikhtiar dan tidak berputus asa. Misalnya jika ditimpa cobaan berupa kemiskinan, maka harus berusaha dan bekerja lebih giat lagi. Jika mendapatkan cobaan berupa sakit, maka berusahalah dengan mencari obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd. Demikianlah 7 cara menghadapi cobaan hidup yang berat bagi setiap kita muslim. Semakin banyak cobaan, semakin melatih kita untuk ikhlas, sabar, bersyukur serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di antara kita yang sedang menderita sakit, semoga cepat Allah sembuhkan. Dan kalau ada di antara kita yang sedang menimpa masalah ataupun musibah, semoga masalah tersebut cepat Allah selesaikan, dan semoga musibah tersebut Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.